Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Mbak Linda dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Linda. Ibu absen dulu ya. Nanti yang Ibu panggil silakan dijawab hadir. Mita Rahmawati, Hadir Bu. Sakdia Ma'rufah, Hadir. Daniela, Hadir. Sania, hadir semua ya berarti ya. Ya, Bu. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Teks berita. Ya, betul sekali teks berita. Teks berita itu apa? Teks yang berisi mengenai informasi tentang suatu peristiwa yang faktual dan terkini Bu. Ya, betul. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Nanti Ibu akan jelaskan apa itu teks deskripsi, unsurnya, strukturnya, dan nanti ada di akhir kita akan menulis teks deskripsi. Nah, sudah lemas? Sudah. Semuanya tahu lagu Lihat Kebunku? Tahu. Kita nyanyi dulu ya biar semangat. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, setelah nyanyi lagu tadi, kira-kira kalian terbayang nggak suasana kebunnya itu seperti apa? Indah, terus ada petani, betul sekali. Nah, lirik lagu tadi mengandung deskripsi. Nah, sebenarnya apa sih teks deskripsi itu? Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan dan menjelaskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca itu dapat melihat, mendengar, mencium, dan juga merasakan apa yang dituliskan oleh penulis. Nah, dalam teks deskripsi, penulis itu berusaha untuk menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Teks deskripsi mempunyai tujuan, yaitu untuk menciptakan imajinasi pembaca, sehingga pembacanya itu seolah-olah melihat, seolah-olah ada di tempat yang dideskripsikan. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi itu menggambarkan atau menjelaskan suatu benda, tempat, dan juga suasana tertentu. Yang kedua, yaitu teks deskripsi. Ketika membuat teks deskripsi itu melibatkan panca indera. Panca indera itu apa saja? Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Untuk menggambarkan objek. Nah, ciri yang ketiga yaitu menjelaskan ciri-ciri objek, misalnya warnanya, ukurannya, bentuknya seperti apa, dan keadaan objeknya itu secara terperinci. Selanjutnya, struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua ada deskripsi yang berisi gambaran lebih lanjut dari identifikasi atau deskripsi umum. Nah, yang ketiga yaitu penutup atau simpulan yang berisi kesan penulis pada objek yang dideskripsikan. Nah, bagian penutup ini bisa ada, bisa tidak, opsional saja. Selanjutnya ada unsur bahasa. Dalam teks deskripsi itu ada 4. Ada kata konkret, kalimat perincian, majas, dan juga kata depan. Kata konkret, silahkan dibaca Mbak Yuyun. Kata konkret adalah kata-kata yang memiliki makna atau acuan yang dapat didengar, dirasakan, dilihat, atau dicium oleh panca indera. Maksudnya pembaca dapat merasakan dan mengukurnya secara
fisik. Contohnya candi, gedung, pohon, dan sebagainya. Betul sekali, terima kasih Mbak Yuyun. Yang kedua, kalimat perincian. Silahkan dibaca Daniela. Kalimat perincian adalah kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Ya, contohnya. Contohnya, misalkan kita akan mendeskripsikan bagaimana indahnya Candi Borobudur, maka kita harus memperinci situasi di Candi Borobudur itu selengkap-lengkapnya sehingga pembaca dapat membayangkan jika dia sendiri yang berkunjung ke Candi Borobudur itu, apakah bentuk candinya cantik, struktur susunan candi yang menarik, atau hal lain. Ya, terima kasih Mbak Daniela. Jadi dalam teks deskripsi itu kita tidak boleh ya mendeskripsikan hanya Candi Borobudur itu cantik. Nah, jadi diperinci lagi dengan kalimat perincian. Jadinya mungkin Candi Borobudur bangunannya seperti apa, bertingkat-tingkat atau bagaimana, biar pembaca itu bisa seolah-olah ada di sana. Yang unsur bahasa ketiga yaitu ada majas. Silakan Esa baca. Yang pertama, majas metafora, yaitu gaya bahasa yang menggunakan perbandingan langsung baik fisik, sifat benda maupun itu apa Bu? Maupun ide. Contohnya jembatan Ampera di Palembang bagaikan pelangi besi yang menghubungkan dua sisi. Ya. Dan majas yang kedua ada personifikasi ya, yaitu gaya bahasa yang menciptakan perumpamaan benda mati seolah-olah menyerupai sifat manusia. Contohnya, jembatan Ampera membentangkan tangannya lebar-lebar mengajak orang melintasi Sungai Musi dengan aman dan megah. Nah, majasnya itu ada di membentangkan tangannya lebar-lebar ya, karena jembatan Ampera kan nggak punya tangan, tapi seolah-olah seperti punya tangan. Dan kebahasaan yang terakhir yaitu kata depan. Kata depan itu adalah kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba di dalam satu klausa. Dalam teks deskripsi, kata depan itu ada di, ke, dan juga dari. Penulisan kata depan ada aturannya sendiri. Kalau untuk menunjukkan suatu tempat, maka dipisah. Jika berfungsi sebagai awalan, maka ditulis serangkai. Contohnya, dilihat, keluar, kegiatan, dan lain-lain. Tulisannya di serangkai. Jadi setelah itu ada contoh teks deskripsi. Ini ada contoh teks deskripsi Gunung Bromo. Nah, di paragraf awal itu ada gambaran umum atau identifikasi. Jadi disebutkan Gunung Bromo itu ada di mana, seperti itu. Nah, selanjutnya di paragraf kedua itu ada deskripsi bagian untuk menjelaskan Gunung Bromo itu seperti apa. Dan yang terakhir ada penutup atau simpulan. Bisa ada, bisa tidak ya kalau penutup. Nah, sudah selesai materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Silahkan membentuk kelompok. Jadi 2 ya. Sini. Ibu ada penugasan. Nanti Ibu beri LKPD. Silakan untuk kelompok pertama akan mendeskripsikan Gumul. Sudah pernah kan Gumul? Sudah ya. Kalau untuk kelompok kedua akan mendeskripsikan
Candi Borobudur. Sudah pernah ke Candi Borobudur ya? Sudah. Nanti Ibu juga akan memberi kata kunci agar kalian tidak terlalu kesulitan. Silakan. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Ibu beri waktu 15 menit ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Senang nggak belajar teks deskripsi hari ini? Senang. Tadi apa yang dipelajari? Pengertian, ciri-ciri, struktur, bahasa. Betul. Nah, untuk minggu depan nanti kita akan mempelajari teks prosedur. Tetapi sebelumnya nanti kalian akan membacakan hasil diskusi kalian tadi. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Mbak Linda? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.